Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Nur Anggraini dari kelas 11C absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yuk langsung saja simak penjelasan saya. Jadi di sini saya mengambil tokoh Wali Songo. Nah, tokoh Wali Songo ada 9 tokoh. Yang pertama, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Selanjutnya ada sejarah Wali Songo. Wali Songo yang berarti 9 wali adalah tokoh-tokoh penyebaran agama Islam yang sangat dihormati di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga berakulturasi dengan budaya lokal, lalu menjadikannya lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu mayoritas beragama Hindu-Buddha. Kemudian ada tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebutan lain untuk ayah Sunan Ampel adalah Maulana Maghribi. Namun lebih akrab disapanya adalah Sunan Gresik karena ia berdakwah di wilayah Gresik, Jawa Timur. Raja Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Sunan Giri untuk menyebarkan Islam di Jawa. Oleh Raja Majapahit itu, Sunan Gresik juga diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Sambalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam pada masa itu. Selain mendirikan pesantren, Sunan Gresik juga membangun Masjid Pesucinan. Konon, masjid ini merupakan masjid yang tertua yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik, Jawa Timur. Ia merupakan salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mohlimo atau Molimo, Moh yang artinya tidak mau dan Limo artinya 5 adalah falsafah dakwah Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu. Dan ini jenis-jenis moh Raden Rahmat. Yang pertama, moh mabuk yang artinya tidak mau minum minuman keras, homer, dan sejenisnya. Selanjutnya ada moh main, yaitu tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Selanjutnya ada moh madon, yaitu tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. Kemudian ada moh madat, yaitu tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu moh maling, yang artinya tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Nah, pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah. Nah, selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwahnya yang bisa dikatakan berbeda dari metode berdakwah lainnya. Sunan Muria memiliki metode berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan bagi para petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Selain itu, beliau juga sering menggelar pertunjukan wayang hasil gubahan ayahnya seperti Dewi Ruci, Dewa Srani, Semar Ambarang, Jamus Kalimasodo, Begowon Ciptaning, dan masih banyak lagi. Saat mendalang, unsur-unsur Islami dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama Raden Qasim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel yaitu Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmarokondi dan ibunya bernama Retno Ayu Manila yaitu Dewi Chandrawati. Sunan Derajat mempunyai ciri khas ketika berdakwah. Ia mempunyai ajaran yang dinamakan catur piwulang, yaitu
Yang pertama, paring tekan marang kang kaluyon lan wuto, yang artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan buta. Selanjutnya ada paring pangan marang kang kaliren, yaitu berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang tiga ada paring sandang marang kang kawuden, yang artinya berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir yaitu paring payung marang kang kodanan, yang artinya berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Nah, itu adalah beberapa tokoh penyebaran agama Islam di Jawa. Terima kasih telah menjelaskan penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.